Di sini kita akan mempelajari tentang materi bioteknologi dari biologi kelas 12. Bioteknologi berasal dari kata bios yang artinya makhluk hidup, teknos yang artinya aplikasi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penerapan makhluk hidup melalui suatu tahapan dan proses untuk menghasilkan suatu produk guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Perkembangan bioteknologi. Yang pertama, bioteknologi tradisional atau konvensional adalah bioteknologi yang masih sederhana. Contohnya pada pembuatan tahu, tempe, tape, dan yang lainnya. Yang kedua adalah bioteknologi modern. Seiring dengan perkembangan iptek, bioteknologi juga mengalami perkembangan yang pesat dan semakin canggih. Sekarang telah ditemukan bagaimana cara cloning, rekayasa genetika, terapi gen, bayi tabung, dan juga kultur jaringan. Pemanfaatan mikroorganisme. Yang pertama, mudah dan sangat cepat dikembangbiakkan. Yang kedua, mudah diperoleh. Yang ketiga, sifat-sifat dari mikroorganisme mudah diubah sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat, mampu hidup hanya dengan menggunakan sisa dari organisme lain. Yang kelima, mampu menghasilkan produk yang tidak membahayakan. Yang keenam, dalam kerjanya tidak membutuhkan tambahan zat dari luar tubuhnya karena telah mampu menghasilkan enzim sendiri. Aplikasi bioteknologi dalam kehidupan. Pengaplikasian bioteknologi dalam kehidupan ada dalam berbagai bidang. Yang pertama adalah dalam bidang pertanian, yang kedua dalam bidang pangan, yang ketiga dalam bidang pertambangan, yang keempat dalam menghasilkan gas bio, yang kelima dalam bidang kesehatan, yang keenam dalam bidang mengatasi masalah sampah, yang ketujuh pembuatan protein sel tunggal atau PST, atau single cell protein atau SCP. Macam-macam kegunaan bioteknologi. Kultur jaringan. Kultur jaringan tanaman merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tanaman, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Kelebihan kultur jaringan antara lain, yang pertama tidak memerlukan tempat yang luas, yang kedua tanaman bisa diperbanyak dalam waktu yang singkat, yang ketiga pelaksanaannya tidak tergantung pada musim, yang keempat bibit yang dihasilkan lebih sehat, yang kelima memungkinkan adanya rekayasa genetika. Selain itu juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, diperlukan biaya awal yang relatif tinggi, yang kedua hanya mampu dilakukan oleh orang-orang tertentu saja karena memerlukan keahlian khusus, yang ketiga, bibit hasil kultur jaringan memerlukan proses aklimatisasi karena terbiasa dalam kondisi lembab dan aseptik. Rekayasa genetik. Rekayasa genetika artinya adalah suatu proses pengubahan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Rekayasa genetika dilakukan dengan cara mengisolasi dan mengidentifikasi serta memperbanyak gen yang dikehendaki. Tahap-tahap untuk membuat DNA rekombinan ataupun klon DNA meliputi: yang pertama, mengekstraksi DNA yang dikehendaki, yang kedua, mengeluarkan DNA yang akan diklon dari dalam sel, yang ketiga, memotong DNA tadi menggunakan enzim retriksi endonuklease. Yang keempat, menggabungkan potongan DNA tadi dengan DNA lain dengan menggunakan enzim ligase. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat rekayasa genetika antara lain, yang pertama sebagai obat genetika, yaitu membuat obat pembuatan organ tubuh. Yang kedua, terapi gen. Yang ketiga, cloning, meliputi transfer gen, transfer embrio, dan transfer inti. Dampak bioteknologi terhadap kehidupan manusia. Bioteknologi selain mendatangkan manfaat juga menimbulkan masalah-masalah baru dalam kehidupan manusia. Antara lain, 1. Terjadinya kontroversi dalam masyarakat. Yang kedua, dalam bidang kesehatan, timbulnya alergi yang diakibatkan karena mengonsumsi produk tanaman transgenik. Yang ketiga, adanya ketergantungan pada teknologi. Yang keempat, terdesaknya atau bahkan menyebabkan kepunahan sebagian plasma nutfah asli karena yang dikembangkan sekarang hanyalah produk hasil rekayasa genetika saja. Soal latihan. Di sini terdapat beberapa soal latihan untuk adik-adik sekalian untuk berlatih. Sekian materi pembelajaran dari bioteknologi. Semoga dapat dipelajari dan dipahami dengan baik. Terima kasih.